Kita lanjut kembali. Teori Brewster-Lowry. Dua ciri tambahan dari teori Brewster-Lowry seperti digambarkan di atas. Yang pertama, setiap zat disebut sama oleh teori Arrhenius juga digolongkan, setiap zat yang disebut asam oleh teori Arrhenius juga digolongkan asam oleh teori Brewster-Lowry. Demikian juga dengan basa. Zat-zat tertentu yang tidak digolongkan sebagai basa oleh Arrhenius oleh teori Brewster-Lowry dimasukkan ke dalam golongan basa, misalnya OCl- dan H2PO4-. Self-ionization pada air. Air adalah konduktor yang buruk, tetapi menunjukkan berapa ion yang terkandung di dalamnya. Dalam teori Arrhenius, ion-ion ini yang terbentuk melalui ionisasi dari molekul air sendiri adalah H+ dan OH-. Di sini kita bisa lihat H2O, reaksi bolak-baliknya H+ dan OH-. Self-ionisasi air adalah reaksi asam basa dalam teori Brewster-Lowry. Molekul air berperan sebagai asam, kehilangan sebuah proton, sedangkan molekul air lainnya berfungsi sebagai basa. Self-ionization pada air. Di sini ada basa, H2O. Dan di sini sebagai asam, H2O juga. Maka dia akan menjadikan asam H3O, hidronium, dan menjadikan basa OH-. Dalam kenyataan karena basa 2 dan basa 1 jauh lebih kuat daripada asam 1 dan basa 2, maka reaksi kebalikannya lebih berperan. Kesetimbangan bergeser jauh ke sebelah kiri. Kesetimbangan dalam self-ionisasi pada air melalui bilangan tetapan kesetimbangan termodinamika menjadi K hidronium dikali dengan A OH- per A H2O dikuadratkan. Maka K sama dengan A hidronium dikali dengan A OH-. Pada ion yang sangat kecil, kita dapat mengganti konsentrasi molar menjadi aktivitas, sehingga rumus akhirnya adalah Kw sama dengan hidronium dikali dengan OH-. Pada beberapa percobaan untuk menentukan konsentrasi hidronium H3O+ dan OH- dalam air murni, 25 derajat Celcius H3O+ sama dengan OH- sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat minus 7 M. Kemudian asam kuat dan basa kuat. Jika asam ditambahkan ke dalam air, di dalam larutan asam klorida dengan air, di samping self-ionisasi air, di sini ada H2O sebagai asam, H2O sebagai asam, ada juga H2O sebagai basa, sama tadi menghasilkan hidronium sebagai asam, dan OH- sebagai basa. Asamnya juga terionisasi, maka HCl sebagai asam, H2O sebagai basa, hidronium sebagai asam, Cl sebagai basa. Self-ionisasi air terjadi sedikit saja pada dua reaksi ini, sedangkan pada HCl asam kuat terjadi secara sempurna. Kita bisa lihat di sini. Untuk menghitung konsentrasi H3O+ dalam larutan berpelarut air kecuali HCl aqueous yang berada dalam keadaan sangat encer, biasanya dianggap bahwa ionisasi HCl merupakan sumber tunggal dari H3O.